Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali untuk merenungkan, membaca, dan belajar firman Tuhan. Saya menyadari tidak mudah melakukan ini setiap hari. Ada yang bisa membacanya, bisa mengikutinya rutin setiap hari. Ada yang ketinggalan 2 kali pertemuan, ada yang ketinggalan 10, ada yang ketinggalan 30. Memang tidak mudah. Dan saya pun sebagai pewarta kebenaran ini juga menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak sedikit. Tetapi saya mencoba untuk berkomitmen, mengingat kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan kita semua. Untuk saya terus setia dengan membagikan firman Tuhan, ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, pasal demi pasal, kitab demi kitab, secara keseluruhan. Supaya kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Memang selalu ada godaan untuk bisa mendapatkan penggemar atau pendengar yang banyak dengan cara membagi ayat-ayat favorit atau ayat-ayat yang menarik. Tetapi panggilan saya khususnya di dalam bagian ini adalah menolong Anda dan menolong diri saya sendiri untuk belajar firman Tuhan secara urut dan teratur dan disiplin sehingga kita perlahan-lahan bertumbuh karena firman Tuhan. Mari kita belajar, lanjutkan bahasan kita. Tanpa terasa kita sudah sampai kepada Matius pasal 13. Dan hari ini kita akan membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Walaupun saya tahu Matius 13 ini adalah satu bagian yang panjang, sebetulnya ada satu kesatuan. Tetapi mengingat panjangnya ayat-ayat, saya memutuskan hanya membahas sampai ayat 9. Dan esok kalau Tuhan izinkan kita akan membahas ayat 10 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. 13 ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, bagian yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 adalah cara Yesus mengajar. Nah, kalau kita membaca Alkitab, di mana dan kemanapun Yesus pergi selalu diikuti oleh banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajarannya, mendengarkan berita kerajaan surga, dan juga untuk mendapatkan pelayanan dari Yesus, kesembuhan, dan sebagainya. Dan bagian ini kita membaca bahwa Yesus naik ke atas sebuah perahu di pantai Danau Galilea, dan kemudian orang-orang berdiri di sepanjang pantai itu dan Yesus memberikan perumpamaan. Yesus mengajar melalui perumpamaan. Apakah perumpamaan itu? Perumpamaan adalah kisah dalam kehidupan sehari-hari yang dipakai untuk mengajarkan sesuatu. Nah, kisah tentang benih yang ditabur adalah kisah yang sangat biasa bagi orang-orang di Galilea pada waktu itu, yang karenanya Yesus menggunakannya. Dan dijelaskan di sini ada benih yang ditaburkan oleh penabur benih dan jatuh di tanah yang berbeda-beda. Yang pertama jatuh di pinggir jalan sehingga burung-burung memakannya. Kedua jatuh ke tanah yang berbatu, tidak banyak tanahnya, benih segera tumbuh karena tanahnya tipis, namun tumbuhan baru itu segera layu dan mati karena tidak berakar. Jenis tanah yang ketiga adalah semak berduri yang masih kecil, lama-kelamaan menjadi besar,
menghimpit benih itu dan tanaman itu mati. Jenis tanah yang keempat adalah tanah yang baik sehingga menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dan Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan kalimat yang sangat-sangat tegas. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi dari kisah ini kita tahu bahwa 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda itu sebetulnya bukan berbicara tentang persembahan. Jadi kalau ayat atau istilah itu dipakai untuk mendorong orang supaya memberi persembahan, ayatnya tidak pas. Nah, ini seringkali kita dengar di gereja-gereja. Engkau mengembalikan ya Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya boleh-boleh saja sih, tetapi beda konteks. Anda sudah mencopot ayat itu, keluar dari konteksnya, lalu dipakai, diberi makna sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Dan kalau itu terus terjadi, kita bisa jatuh di dalam kesesatan. Jadi hati-hati, kita harus memakai dan memaknai ayat itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan tempatnya. Jadi sekali lagi 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, tidak ada hubungannya dengan uang dan persembahan. Ayat-ayat ini berbicara tentang benih, yaitu firman yang ditabur. Nah, satu pelajaran bagi kita adalah dengan kalimat yang berkata siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar, menunjukkan kerinduan Yesus supaya murid-muridnya termasuk Anda dan saya memiliki suatu kemampuan untuk mendengar. Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan 2 telinga di dalam hidup kita. Ada 2 telinga diberikan kepada tubuh kita dan 1 mulut. Sehingga ayatnya berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kenapa Tuhan memberikan 2 telinga? Karena Tuhan ingin agar kita menggunakan telinga kita untuk mendengar dengan baik. Mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi juga mendengar dengan hati. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kata hati itu bahasa Inggrisnya adalah heart. Atau kalau dieja spellingnya adalah H-E-A-R-T. Atau di dalam bahasa Inggris H-E-A-R-T. Di dalam kata heart itu ada terdapat kata ear. Ada kata ear. E-A-R. I-E-R. Ear. Ear artinya telinga. Artinya maksudnya adalah Tuhan menghendaki pada waktu kita mendengar sebetulnya, apalagi mendengar firman Tuhan, bukan sekedar mendengar dengan telinga. Bukan menerima firman itu sebagai bunyi yang menggetarkan telinga kita, sehingga kita mendengar tetapi kita tidak mengertinya. Tidak cukup bagi kita untuk mendengar hanya dengan pikiran. Oh ya ya ya. Oh ya 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 ya. Atau memahami makna kata-kata yang kita dengar saja. Tetapi lebih dari itu, maksud kalimat barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar adalah Tuhan mau agar murid-muridnya termasuk Anda dan saya mendengar dengan hati. Kenapa? Oleh karena kalau kita melihat konteksnya, pasal yang ke-12, pasal 11, pasal 10, di antara para pendengar itu ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mendengar apa yang diajarkan Yesus, tetapi mereka tidak sampai mendengar dengan hati. Oleh karena itu, sabda Yesus atau firman yang disampaikan Yesus harus didengar dengan hati. Karena Yesus sendiri berbicara bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan hati. Nah, sayangnya kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang bising. Makin ke sini makin bising. Berbeda dengan puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun 70-an, tahun 80-an, dunia tidak sebising sekarang. Dunia tidak setelolet sekarang. Sekarang ini telolet di mana-mana. Om telolet om. Bising karena suara medsos, bising karena suara TikTok, bising karena suara-suara yang kita dengar dari seluruh penjuru dunia,
bising karena suara banyak orang, dan itu yang mengakibatkan salah satu mengapa kita sulit mendengar suara Tuhan. Tahun 70-an, tahun 80-an tidak sebising sekarang. Sekarang ini suara dari Amerika hari itu juga sampai di Indonesia. Suara dari Indonesia jam itu juga sampai di Amerika. Gosip yang ada di Amerika pada menit itu juga gosipnya bisa sampai ke Surabaya, Malang, Jakarta, Surabaya, Madiun, ya, sampai ke Manado, sampai ke Papua. Ya, inilah bisingnya dunia di sekitar kita. Ya, belum lagi di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada, belum lagi di tengah-tengah gereja di mana kita ada. Kita datang ingin mendengar firman Tuhan, tetapi yang kebisingan-kebisingan yang terjadi itu berbicara seringkali lebih keras daripada suara yang kita dengar. Di gereja kita dengar firman ya paling 15 menit, 30 menit. Habis itu kalau di Amerika kan biasa di gereja habis kebaktian ada makan-makan. Di situ makan-makan menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam. Segala macam gosip, segala macam cerita arisan, semuanya jadi satu. Pulang dari gereja kita lupa. Tadi di gereja kita dengar firman apa. Yang kita dengar cuman apa yang kita dengar di ruang fellowship, ruang makan. Nah itu sebabnya firman Tuhan ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita dan perhatian bagi kita. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Teduhkan hatimu, minta Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita bisa mendengar suaranya. Jadi kita mungkin berada di gereja mendengarkan khotbah, tidak jaminan bahwa kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Seringkali pikiran kita melayang kemana-mana, suara dari banyak tempat masuk di telinga kita. Tapi biarlah firman ini jadi kekuatan kepada kita bahwa biarlah kita belajar untuk mendengar firman Tuhan, mendengar suaranya, mendengarkan kehendaknya, mendengarkan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini biar firman ini jadi kekuatan dan pelajaran bagi kami untuk kami lebih banyak mendengar dan mendengar. Bukan cepat berkata-kata, tetapi cepat untuk mendengar. Tentunya bukan mendengar semua suara, tentunya mendengar kepada suara kebenaran, mendengar kepada suara Injil, mendengar suara kasih-Mu, sehingga kami ditolong untuk bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ada terlalu banyak suara yang bising di sekitar kami, tapi mampukan kami untuk fokus mendengarkan suara-Mu. Terpuji Engkau kekal selamanya, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa esok dalam bahasan ayat-ayat selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.